Siregar. Saya Naila Husniati Araham. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang clean water atau air bersih. Air adalah awal dari kehidupan. Semua aktivitas manusia, dari bangun tidur hingga bekerja, selalu bergantung pada air. Namun, di balik kesederhanaannya, air bersih menyimpan peran yang sangat besar dalam menentukan arah pembangunan suatu negara. Bagi sebagian masyarakat, air bersih adalah hal yang mudah. Namun, bagi yang lain, air bersih adalah perjuangan harian. Ketimpangan akses air mencerminkan ketimpangan pembangunan. Wilayah dengan akses air terbatas cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dalam ekonomi pembangunan, ketimpangan akses terhadap sumber daya dasar menunjukkan rendahnya kualitas pembangunan. Dalam ekonomi pembangunan, air bersih dikategorikan sebagai public good, yang artinya akses terhadap air bersih tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kemampuan membayar. Ketika air diperlakukan sebagai komoditas murni, kelompok miskin akan semakin terpinggirkan. Kualitas air berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Air yang nggak layak konsumsi akan meningkatkan risiko penyakit, sehingga menambah beban biaya kesehatan dan mengurangi hari produktif. Karena apa? Karena masyarakat yang sakit akan kesulitan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudahan terhadap akses air bersih akan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat sehat, kualitas SDM pun naik, sehingga kapasitas produktif masyarakat membaik. Hal ini sejalan dengan human capital theory, di mana kesehatan dipandang sebagai bentuk investasi ekonomi. Kesehatan bukan hanya isu sosial, tetapi juga investasi ekonomi. Anak-anak yang tumbuh dengan akses air bersih memiliki tingkat kehadiran sekolah yang lebih tinggi. Mereka tumbuh menjadi tenaga kerja yang lebih produktif di masa depan. Inilah yang disebut sebagai investasi pada human capital. Akses air bersih mengurangi waktu yang terbuang hanya untuk mencari air. Waktu yang dihemat dapat dialihkan untuk bekerja, belajar, dan berusaha. Inilah mengapa air bersih memiliki hubungan erat dengan produktivitas dan pengurangan kemiskinan. Dalam ekonomi pembangunan, peningkatan produktivitas adalah kunci keluar dari jebakan kemiskinan. Air bersih bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga kebutuhan untuk masa depan. Pembangunan air tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dapat menciptakan krisis baru. Oleh karena itu, air yang bersih termasuk bagian dari pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Tanpa pengelolaan air yang baik, masyarakat rentan terjebak dalam poverty trap. Penyakit, biaya kesehatan tinggi, dan produktivitas rendah membentuk lingkaran kemiskinan. Investasi air bersih memutus rantai tersebut. Penyediaan air bersih membutuhkan kebijakan, investasi, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur, sedangkan masyarakat berperan dalam menjaga dan menggunakan air secara bijak. Sehingga kaitannya dengan ekonomi, kolaborasi ini mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam ekonomi pembangunan, investasi infrastruktur dasar memiliki multiplier efek yang tinggi. Setiap rupiah yang ditanamkan pada air bersih menghasilkan dampak berlapis. Kesehatan, pendidikan, dan juga produktivitas. Karena itu, air bersih bukan biaya, melainkan modal pembangunan. Air bersih bukan sekedar fasilitas. Ia adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan, pendidikan,
dan kesejahteraan. Karena pembangunan sejati dimulai dari terpenuhinya kebutuhan paling dasar manusia. Negara yang gagal menyediakan air bersih akan selalu tertinggal. Namun, negara yang menjadikan air sebagai prioritas sedang membangun fondasi masa depannya.